Pak Pemirsa, bagaimanakah upaya pemerintah untuk menciptakan perdamaian di Papua dan Papua Barat? Kami sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang bergabung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Selamat malam, Pak Wiranto. Selamat malam, Silvi. Pak Wiranto, pasca unjuk rasa yang berujung rusuh di Papua, Pak, apa saja progres yang sudah dicapai dalam pemulihan stabilitas di Papua? Iya, dari laporan yang saya terima ya dari depan, dari Papua dan Papua Barat, maka dilaporkan seperti yang sudah saya sampaikan lewat press conference ya, bahwa situasi sudah berangsur-angsur pulih ya, sudah kondusif. Kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan seperti biasa, toko-toko sudah buka, bahkan SPBU juga sudah buka, baik di Papua maupun Papua Barat, baik di Jayapura, Manowari, dan Sorong, dan sebagainya. Dan saya kira kondisi inilah yang kita harapkan untuk terus pulih, terus baik, sehingga kita bisa lanjutkan dengan cara-cara dialog dan sebagainya. Pak, sedikitnya ada 3 peristiwa pidana terkait dengan Papua yang saat ini sedang diproses secara hukum. Ada peristiwa pelecehan simbol negara bendera merah putih, kemudian ada rasialisme yang menimpa mahasiswa Papua, dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Bagaimana penanganan aparat penegak hukum terhadap 3 peristiwa pidana ini, Pak? Iya, sesuai dengan arahan Presiden ya, bahwa hukum harus ditegakkan ya secara tegas, karena kita negara hukum ya, negara hukum memang berhimpitan dengan negara demokrasi. Kalau demokrasi tetapi hukumnya lemah, maka tentu nanti akan muncul anarki. Maka sudah benar sekali bahwa penunjuk presiden harus kita jabarkan di lapangan. Oleh karena itu saya laporkan ke masyarakat bahwa yang telah dilakukan dalam penegakan hukum di Surabaya ya, paling tidak pelaku pelecehan itu 5 anggota TNI dari Kodam 5 Brawijaya itu sudah diskorsing. Bahkan setelah diadakan penyidikan, maka Dan Ramil dan 1 Babinsa itu dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Sedang yang 3 masih menjadi saksi dan terus dilaksanakan penyidikan. Sedangkan masalah pelecehan, ya bendera nasional ataupun kejadian-kejadian yang menyangkut itu, paling enggak sudah 2 tersangka. Ya, yang sudah ditentukan sebagai tersangka ya, yakni saudara si Susanti dan Saiful ya, dua-dua sekarang sudah menjadi tersangka, dan beberapa saksi-saksi lain yang sudah dinyatakan sebagai bagian ya dari proses hukum itu ya. Sedangkan untuk di Papua sendiri tentu ya, para pelaku kerusuhan, perusakan terutama dalangnya, pembakaran itu juga sudah di beberapa tempat sudah ada tersangkanya dan akan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Nah begitu, Silvi. Iya, Pak Wiranto, kalau tadi ada katakan pelaku kerusuhan di Papua sudah ditangkap dan tadi gambarnya sudah kami tampilkan. Tapi siapa, Pak, sebetulnya dalang dari kerusakan atau kerusuhan yang terjadi di Papua? Ya tentu semua ini kan ada prosesnya ya, tidak kemudian serta-merta terjadi unjuk rasa, terjadi perusakan. Unjuk rasa boleh kan, tapi unjuk rasa yang kemudian menjurus kepada anarkis pasti ada dalangnya, pasti ada yang ngompori. Dan sekarang ini ya aparat kepolisian sedang melakukan satu proses yang terus berlanjut, operasi intelijen juga demikian, untuk secara pasti ya menangkap para pelaku-pelaku itu, dan indikasi untuk itu sudah ada. Ya kita tunggu saja nanti beberapa tokoh tentu ya akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Silvi. Sebelumnya Kapolri menyebut ada keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan Papua. Kemudian Pak Wiranto juga menyebut ada penumpang gelap dalam kerusuhan Papua. Nah, siapa sebetulnya mereka, Pak? Apa tujuan mereka dan apa tindakan pemerintah terhadap penumpang gelap ini? Iya, itu kan kita sinyalir ada, dan dari bukti-bukti yang sudah kita temukan memang ada ya, baik penumpang gelap ataupun keterlibatan via asing, apakah LSM-nya ataukah organisasi-organisasi lain ya, itu ada, indikasi itu ada, bukti ada, tetapi untuk kepentingan operasional tentu tidak serta-merta kita bisa buka-bukaan ya, tidak bisa
dalam kesempatan ini saya buka ini yang salah, itu yang terlibat, nggak bisa. Tapi tunggulah ya bahwa yang utamanya kita sudah memberikan satu sinyal bahwa mereka harap menghentikan ya langkah-langkah itu, menghentikan aksi-aksi yang betul-betul akan sangat merugikan keamanan nasional. Jadi ya tunggu saja, kita tidak akan secara ya terbuka karena alasan operasional untuk mengungkapkan ke publik saat ini. Oke, Pak Wiranto, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita harus jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi.